Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi 73 golongan yang berarti berpecah belah menjadi 73 golongan. Mengapa sampai begitu banyak perpecahan di umatnya baginda Nabi Muhammad, padahal sama-sama berpedoman ke kitab suci Al-Quran dan hadis atau perkataan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak yang menyatakan yang dibuat pegangan golongan yang lain hadis dhaif atau lemah perawinya atau yang meriwayatkan tidak meyakinkan atau pernah berdusta. Dan kita sebagai umat yang awam tentunya dibuat bingung dengan cerita-cerita yang seperti itu. Begitu juga setelah tragedi yang ada di sana mau membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh golongan yang sebagai mayoritas di sana dan berkuasa di pemerintahan, dan ada indikasi kitab-kitab yang tidak sepaham dengan yang mayoritas di sana dibinasakan, atau juga banyak kitab yang disalin isinya. Dan tentunya yang demikian ini ada yang beranggapan ini tidak benar. Di sisi yang percaya itu memang tidak salah, yang terjadi memang seperti itu, yang berarti ada dua pendapat yang berbeda. Dan seperti yang dilakukan di sana, membongkar makam setelah usia makam tersebut kurang lebih 3 tahun, itu apakah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa Nabi pernah melakukan yang seperti dilakukan yang mayoritas di sana? Sedangkan yang di sana mempunyai prinsip bila suatu hal yang tidak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah, dan pelaku bid'ah tempatnya di neraka. Itu kata mereka sendiri. Padahal setelah zamannya sahabat, hukum bid'ah ada yang wajib, seperti sahabat Utsman mengumpulkan ayat-ayat suci dijadikan satu menjadi kitab suci Al-Quran, dan di masa itu menjadi pro dan kontra karena para sahabat tahu benar kalau itu memang bid'ah. Oleh sebab itu, bagi yang beranggapan semua bid'ah haram dilakukan akan selalu gagal memahami kitab suci Al-Quran, walaupun mereka orang Arab dan bahasanya juga bahasa Arab, walaupun mereka mempromosikan agar kita kembali ke Al-Quran dan hadis Nabi. Dan baginda Nabi bersabda, bila kita berselisih agar untuk kembali ke kitab suci Al-Quran. Orang-orang yang mempromosikan sabdanya baginda Nabi, akan tetapi dalam kenyataannya mereka menyelisihi seruan ayat Al-Quran dan hanya iman satu sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, dan menyelisihi sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik. Tauhidnya seperti ini. Bentuknya, maka dhamir ha di sini Allah surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Dan yang sebaliknya, yang menyelisihi yang diimani mereka, tauhidnya seperti ini. Pahamilah bahwa diri bapak ibu itulah nyatanya Allah. Berarti yang tanya Allah, sing jawab ya
atau menyesuskan dirinya sendiri seperti yang disabdakan baginda Nabi, perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka. Itu dalam hal tauhid yang menyerupai atau menyamai mereka. Pandanglah semua ayat ketuhanan dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kitab suci itu dari perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Keanehan umat Islam di akhir zaman sudah tidak menghiraukan seruan ayat Al-Quran dan merasa paling benar iman Islamnya, dan golongannya lah yang dianggap paling benar. Bila kalian bertaklid atau menjadi pengikut atau ikut-ikutan, tinggalkan bila ada golongan yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berarti golongan tersebut hanya menyembah berhala. Zaman jahiliyah berhala dipatungkan, saat ini para pemuja berhalanya tersimpan rapi di dalam hati atau pikirannya mereka sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.